Dahsyat, yes. Wah, seneng banget ya kita bisa kembali berkumpul untuk beribadah pada minggu ini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami agar dapat ibadah dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, hari ini tuh hari apa sih sekarang nih? Hari Minggu. Hari Minggu tuh harinya apa? Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Nah, karena itu mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita
Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk apa nih? Mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Yuk persiapkan hati kita. Sungguh-sungguh ya. Berbicara mengenai kemurahan. Nah, ngomong-ngomong tentang kemurahan, firman Tuhan pada hari ini juga berbicara tentang kemurahan Tuhan Yesus loh. Karena itu, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Berikan kami telinga seorang murid Bapa, berikan kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu Bapa, agar
apa yang kakak sekolah minggu sampaikan Bapak bisa tertanam di hati kami, bisa kami dengarkan dan kami tuai di lingkungan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Angel di sini. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa. Kakak juga luar biasa. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami selalu untuk tetap percaya dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kali ini kayaknya punya cerita di sebuah kerajaan. Wah, kerajaan. Berarti ada siapa? Ada raja. Nah, kerajaan ini namanya kerajaan Media. Rajanya namanya Raja Darius. Siapa nama rajanya? Raja Darius. Nah, Raja Darius pasti punya pengawal. Wah, pasti dia punya pelayan-pelayan dan juga orang-orang kepercayaannya, wakil-wakil raja yang dipercaya untuk membantu memegang pemerintahan raja. Nah, di dalam pemerintahannya ada 3 orang nih yang dipercaya sama raja. Dia ini 3 orang ini punya jabatan yang tinggi. Salah satunya adalah Bapak. Dengarkah? Siapa? Coba ya, perhatikan lagi. Bapak. Ada yang tahu nggak ya? Tebak ayo. Benar. Bapak Daniel. Wah, si Bapak Daniel ini dia adalah orang yang taat sama raja, sama peraturan, tapi terutama dia taat sama Tuhan Yesus. Nah, si Bapak Daniel ini salah seorang apa tadi kakak bilang? Dia orang yang dipercaya raja, mempunyai jabatan yang tinggi. Dan semua pemerintahan harus melapor sama si Bapak Daniel ini. Nah, karena si Bapak Daniel ini sangat dipercaya sama raja, banyak wakil-wakil yang lain tidak suka sama si Bapak Daniel. Ih, Bapak Daniel, kenapa sih? Dia itu kan dia kan nggak pernah nyembah sama raja kita. Dia kan berdoa sama Tuhannya. Kok raja mau sih? Wah, semuanya iri sama si Bapak Daniel. Karena Raja Darius sayang sekali sama Bapak Daniel. Karena Bapak Daniel itu kerjanya baik, jujur. Nah, setelah itu suatu hari semua wakil-wakil raja itu bersepakat. Mereka datang ke Raja Darius. Mereka bilang, Raja, biarkan selama 30 hari semua penduduk di Media itu hanya menyembah kepada raja. Hanya boleh berdoa sama raja, menyembah sama raja aja. Gak boleh sama yang lain, gak boleh kepada Tuhan yang lain. Yang tidak suka sama Bapak Daniel. Lalu Raja Darius berpikir, baiklah, akan saya beri pengumuman. Selama 30 hari harus menyembah raja. Tidak boleh menyembah yang lain. Kalau yang menyembah bukan sama raja, menyembah Tuhan yang lain, akan dihukum. Yang iri, mereka senang. Kita akan mencari suatu kesalahan kepada si Bapak Daniel. Biar
Bapak Daniel ini dihukum sama raja. Nah, sebelumnya mereka juga sudah mencari kesalahan-kesalahan Bapak Daniel, tapi tidak menemukannya karena Bapak Daniel itu jujur, baik, dan dia selalu taat. Suatu hari Bapak Daniel di rumahnya, dia naik ke atas rumahnya paling tinggi yang menghadap ke kota Yerusalem. Dia selalu berdoa 3 hari sehari, pagi, siang, malam. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata orang-orang yang tidak suka Bapak Daniel itu datang langsung menangkap. Bapak Daniel, kamu sedang berdoa kepada siapa? Kan sudah ada peraturan yang harus menyembah raja selama 30 hari. Tidak boleh menyembah Tuhan yang lain. Akhirnya si Bapak Daniel ditangkap. Lalu dilaporkan ke raja. Raja sedih. Kenapa harus Bapak Daniel? Karena Bapak Daniel itu orang yang baik, orang yang taat, orang yang jujur, yang selalu menolong raja. Tapi karena peraturannya sudah dibuat, jadi raja harus melakukan peraturan itu. Lalu akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Bapak Daniel mau dimasukkan ke dalam gua. Hukumannya, guanya itu ada apa? Benar, ada singa-singa yang puas, singa-singa yang lapar, yang sudah siap mau menerkam Bapak Daniel. Raja merasa sedih sekali. Raja Darius hanya berbicara sama Bapak Daniel. Daniel, biar Tuhanmu yang kamu sembah yang akan menyelamatkanmu. Terus akhirnya Bapak Daniel dilempar ke gua singa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Wah, semalaman Raja Darius sedih sekali. Dia sampai berpuasa, sampai bilang semoga Daniel baik-baik saja. Lalu pagi-paginya Raja Darius langsung pergi ke gua singa itu. Langsung dia teriak, Daniel! Daniel! Apakah Tuhanmu menyelamatkanmu? Daniel, apakah kau masih hidup? Lalu Bapak Daniel, ada suaranya nggak ya? Ya, benar adik-adik, Bapak Daniel ada suaranya. Ya Raja, Tuhan menyelamatkanku. Wah, ternyata di dalam gua itu malaikat-malaikat lagi menutup semua mulut-mulutnya singa biar Bapak Daniel tidak dimakan. Nah, lalu Raja Darius langsung bilang, ayo pengawal, cepat bantu Bapak Daniel keluar dari gua singa. Setelah Bapak Daniel keluar dari gua singa, Raja sangat senang sekali. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang yang tidak suka sama Bapak Daniel, orang-orang yang iri, orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain, akhirnya kamu ditangkap dan lalu mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Belum juga mereka jatuh, tapi mulut singanya sudah langsung wah, sudah langsung dimakan. Nah, lalu apa yang adik-adik dapatkan dari cerita si Bapak Daniel? Bapak Daniel, walaupun dia banyak yang tidak suka, walaupun orang-orang mencari kesalahannya, tapi dia tetap percaya sama Tuhan Yesus. Dia tetap setia sama Tuhan Yesus. Dan dia mengalahkan hal-hal yang jahat dengan kebaikan. Bapak Daniel memangnya membalas, ih kamu ya nanti saya laporin ke raja. Tidak, walaupun Raja Darius sangat sayang sama Bapak Daniel, tapi Bapak Daniel tidak melakukan hal itu. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik.
kalau kita merasa kok dia jahat sama aku, kok dia mukul aku, kita harus memaafkan. Lalu kita juga tidak boleh membalas. Kita harus membalas dengan kebaikan. Gak boleh temennya tiba-tiba mukul, kita mukul. Gak boleh. Ya, jangan pukul aku, itu tidak baik. Ya, jangan lakuin lagi dibalas yang tidak baik. Tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena ketika kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, Tuhan bisa saja mengetuk hati mereka yang jahat. Mereka merasa tidak enak dan mereka menjadi baik. Mereka menjadi tidak akan melakukan hal-hal yang jahat lagi. Jadi ingat ya adik-adik, dalam segala hal apapun kita harus melakukan hal yang baik. Oh iya, baik juga belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Oke adik-adik, jadi kalian tetap harus setia juga sama Tuhan ya, kayak si Bapak Daniel ini. Oke? Nah, cerita Kakak Angel kali ini sudah selesai. Semoga adik-adik selalu ingat, harus tetap setia, harus tetap percaya, harus berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah saksi-saksinya Tuhan. Oke adik-adik. Nah, ceritanya kita tutup yuk dengan berdoa. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi seperti Bapak Daniel yang selalu setia, selalu berbuat baik kepada semua orang yang jahat. Kepada Bapak Daniel, biarlah kami juga boleh melakukan hal yang sama. Terima kasih Bapak yang baik. Pakai kami secara luar biasa Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firmannya bagus banget ya, Neska, Kak Fani. Bagus kan? Sangat memberkati kita semua. Nah, kesimpulannya itu karena Daniel itu takut akan Tuhan, dia setia, dan juga karena kemurahan Tuhan, Daniel dapat diselamatkan, dapat dihindari dari semua cobaan yang mendatangi Daniel. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, sama-sama kita menyanyikan Yesus Kau Sungguh Baik.
boleh mengizinkan kami untuk beribadah lagi Bapak. Kami tahu bahwa ibadah kami masih online Bapak, tapi kami tahu Bapak dimanapun kami beribadah, Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Engkau selalu mengawasi kami, Engkau selalu menuntun kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami kembali Tuhan. Kau pimpin aktivitas kami, Kau tuntun kami Bapak agar aktivitas yang kami jalankan bisa berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang kita ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.